Perang Gaza yang telah berlangsung lebih dari 21 bulan mungkin akan segera mencapai titik balik penting. Hamas menyatakan siap membebaskan 10 sandera dan Israel memberi sinyal gencatan senjata bisa tercapai dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi di balik itu semua, masih ada jalan panjang, penuh ketegangan, dan negosiasi alot di Doha, Qatar. Apa saja syaratnya? Dan benarkah ini jalan menuju perdamaian permanen? Hari Kamis 10 Juli 2025, seorang pejabat senior Israel menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata bisa tercapai dalam waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan pengumuman Hamas yang menyatakan kesediaannya untuk membebaskan 10 sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan awal. Ini adalah perkembangan signifikan setelah lebih dari 4 hari perundingan tidak langsung di Qatar dengan mediasi dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Menurut informasi dari berbagai sumber diplomatik, gencatan senjata awal akan berlangsung selama 60 hari. Hamas akan membebaskan 10 sandera Israel yang masih hidup. Israel akan menghentikan sementara operasi militernya di Gaza. Namun, Israel menyampaikan satu syarat utama. Jika ingin gencatan senjata menjadi permanen, maka Hamas harus melucuti seluruh persenjataannya. Sebaliknya, Hamas juga menetapkan 3 poin penting. 1. Bantuan kemanusiaan harus bisa mengalir bebas ke Gaza. 2. Pasukan Israel harus ditarik dari seluruh wilayah Gaza. 3. Harus ada jaminan konkret untuk gencatan senjata permanen. Dengan kata lain, kedua pihak sepakat gencatan senjata dibutuhkan, tapi syaratnya saling bertolak belakang. Hamas dalam pernyataannya menyebut perundingan sangat sulit. Alasannya, mereka menuduh Israel bersikap keras kepala dan menolak memberikan jaminan pasti atas permintaan mereka. Meski demikian, Hamas tetap menunjukkan fleksibilitas dan komitmen untuk bekerja dengan para mediator demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Amerika Serikat menyambut positif perkembangan ini. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, bahkan menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan bisa dicapai sebelum akhir pekan. Namun, AS juga mendukung posisi Israel bahwa kesepakatan jangka panjang hanya akan terjadi bila Hamas dilucuti dan kekuasaannya di Gaza dihapuskan. Ini sejalan dengan pidato PM Israel Benjamin Netanyahu saat berkunjung ke Washington bahwa tujuan utama Israel adalah mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. Sejak serangan besar Hamas pada Oktober 2023, sebanyak 251 sandera Israel dibawa ke Gaza. Kini, menurut militer Israel, hanya 49 sandera yang masih ditahan, termasuk 27 orang yang diyakini sudah tewas. Pembebasan 10 sandera yang kini dinegosiasikan bisa menjadi langkah awal menuju pembebasan semua sandera lainnya. Kunci utama bagi Israel dalam setiap kesepakatan. Pejabat senior Israel secara terbuka menyatakan, jika Hamas menolak kesepakatan, maka kami akan melanjutkan operasi militer di Gaza. Artinya, gencatan senjata ini bukanlah akhir dari perang, melainkan sebuah jeda strategis. Jika Hamas tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Tel Aviv, maka Israel akan kembali menghujani Gaza dengan serangan udara dan darat. Ada 2 kemungkinan besar. 1. Gencatan senjata 60 hari berhasil, pembebasan sandera dilakukan, lalu berlanjut ke tahap negosiasi politik lebih dalam. 2. Kesepakatan gagal di tengah jalan dan perang kembali pecah dengan intensitas yang lebih brutal. Saat ini, harapan perdamaian sedang diuji oleh tuntutan politik, dendam lama, dan tekanan dari rakyat di kedua sisi.
Gencatan senjata mungkin tidak akan mengakhiri konflik 75 tahun antara Israel dan Palestina. Tapi, ini bisa menjadi awal dari perubahan, awal dari negosiasi serius, meski penuh dengan rintangan. Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza dan keluarga sandera Israel harus segera dihentikan. Dunia kini menunggu apakah para pemimpin benar-benar siap melepaskan ego politik demi kehidupan manusia. Apakah ini awal dari perdamaian atau hanya jeda sebelum gelombang kekerasan berikutnya?